Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni al-ikhlas fil qawli wal 'amal fis sirri wal 'alan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhawat rahimani rahimakumullah. Ustaz Fakhr Razi hafizahullah serta segenap pengurus travel Al-Madinah, Safir serta Majelis dan juga Asyifa yang mudah-mudahan senantiasa Allah Ta'ala berikan kesehatan, penjagaan dan perlindungan. Wabil khusus para calon tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, calon duyufur Rahman yang mudah-mudahan senantiasa di dalam karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini, pagi yang penuh dengan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kepada kita umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Khususnya kita masih dalam keadaan Islam dan iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kumpulnya kita pada pagi hari ini, khususnya di pertemuan pagi ini, kita berada di dalam majelis ilmu. Walaupun mungkin tempatnya, nuansanya, dan juga mungkin posisinya dan seterusnya agak sedikit berbeda dengan nuansa majelis ilmu yang lainnya, tapi pada dasarnya kumpulnya kita tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk belajar, untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam majelis ilmu pastinya berbeda dengan majelis-majelis yang lain. Majelis yang paling utama yang ada di atas muka bumi adalah majelis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang sahih, di dunia ada dua taman syurga. Di dunia ada dua taman syurga. Taman syurga yang pertama yang ada di Masjid Nabawi, Ar-Raudhah. Taman syurga yang kedua yaitu majelis ilmu. Sehingga kita sekarang berada di salah satu taman syurga Allah Ta'ala yang ada di atas muka bumi. Kode etiknya taman syurga sebagaimana dijelaskan di dalam beberapa riwayat, ketika seseorang berada di dalamnya, dia akan merasa tentram, tenang, damai, dan benar-benar berasa di dalam keadaan sakinah. Subhanallah. Mudah-mudahan nuansa ini Bapak Ibu sekalian bisa benar-benar merasakannya. Tapi dengan catatan, jangan sampai nanti nuansa ini membawa Bapak Ibu sekalian pindah ke alam lain. Artinya, mudah-mudahan gak ada yang ketiduran. Dari saking tenangnya, nyamannya, sejuknya ruangan, nuansanya berada di taman syurga, akhirnya pindah ke alam lain. Mudah-mudahan insya Allah
tidak membawa kita pindah ke alam lain, karena subhanallah suasananya sangat mendukung nih, apalagi habis sarapan Pak kan, habis sarapan ruangannya adem gitu kan, subhanallah. Bapak Ibu sekalian, selain kita berada di dalam taman surga Allah Ta'ala yang ada di atas muka bumi, ketahuilah majelis ilmu, majelis satu-satunya yang akan menjamin setiap orang yang berada di dalamnya, yang pertama akan menjadi media yang nantinya akan mengantarkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkah dari rumahnya, dari tempatnya di mana dia menuju ke majelis ilmu tadi yang nantinya akan mengantarkan dia masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Yang kedua, majelis ilmu, majelis yang dipastikan di dalamnya dihadiri malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sekitar kita penuh dengan malaikat-malaikat Allah. Walaupun mata kita diberikan batasan sekarang, tidak mungkin kita sampai tembus pandang bisa melihat di alam lain. Karena siapapun yang namanya manusia ketika di dunia, sebelum nanti dia akan mendekati perpindahannya dari dunia menuju ke alam barzakh, baru Allah Ta'ala bukakan sebagian kekuatan matanya sudah mulai nampak di alam lain. Apalagi nanti ketika di surga, Allah Ta'ala akan berikan kekuatan yang luar biasa, berbeda dengan pandangan mata yang ada di dunia. Sehingga ketika seseorang ngaku di dunia dia bisa melihat tebus pandang, berarti bukan mata dia asli. Di sana ada tunggangan manusia, ada tunggangan makhluk gaib yang menjadikan dia bisa sampai melihat ke alam lain. Ima kesurupan, ima orang yang memang berkhidmah dengan jin, atau juga orang-orang yang lain yang memang ada di dalam tubuhnya karena mendapatkan jin keturunan dari kakek-kakeknya, dari nenek-neneknya. Manusia yang standar tidak mungkin akan bisa tembus pandang ke alam gaib. Tapi kita yakin bahwasanya malaikat-malaikat Allah hadir di sekitar kita. Dari mana yakinnya kita? Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Beliau bersabda, "Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna." Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah, dia menurunkan, menghentikan terbang, dia meletakkan sayap-sayapnya di majelis ilmu karena ridho dengan apa yang mereka lakukan di dalamnya. Majelis ilmu, taman surga, penuh dengan ketentraman, kedamaian, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menaungin kita. Malaikat-malaikat Allah hadir bersama kita di dalam majelis ini. Dan yang terakhir, nama-nama orang yang berada di dalam majelis ilmu viral di langit. Subhanallah. Kalimat viral itu bukan sekarang, Ibu. Sudah sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Bahkan viralnya bukan di medsos kecil. Viralnya orang-orang yang hadir di majelis ilmu di langit. Subhanallah. Yakin kita yang nantinya akan menjadi orang-orang yang akan disebut-sebut nama kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang pertama yang ingin kami sampaikan, agar setiap dari kita bisa memahami keberadaan kita ini bukan di tempat yang sederhana, biasa-biasa saja, tapi keberadaan kita di tempat yang paling mulia di atas muka bumi, yaitu majelis ilmu yang memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tadi. Sehingga pastinya kita jangan sia-siakan keistimewaan tersebut. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa benar-benar memanfaatkan keberadaan kita di majelis ilmu ini dengan sebenar-benarnya, dengan maksimal, all out, pastinya yaitu dengan niat ikhlas untuk belajar menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi kita cukup panjang dan insya Allah waktu kita juga cukup. Mudah-mudahan nanti kami akan sampaikan dengan
santai, pelan-pelan, dan juga mungkin siap-siap nanti Bapak Ibu sekalian untuk kami tanya. Dari awal sudah kami sampaikan, karena metode kami ketika ngajar, kami tidak selalu sekedar delivery, transfer, tapi kami ingin juga ada interaksi daripada Bapak Ibu sekalian. Pada pertemuan pagi hari ini, nanti sebelum coffee break, mudah-mudahan 1 atau 1,5 jam ke depan, akan kami sampaikan materi yang mungkin nanti sifatnya kami lebih coba kemas di dalam bentuk materi yang instan, mudah diterima, gampang dipahami, dan insya Allah juga mudah untuk nanti dihafal oleh Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah yang berkenan untuk materinya nanti akan di-share di grup, akan di-share di grup untuk bisa nanti dibaca kembali, diulangi, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami untuk berdiri dan juga mungkin jalan, biar bisa lebih santai, gak terlalu formal. Pertemuan awal di pagi hari ini, kami yang pertama ingin menyampaikan tentang poin nasihat, tentang nasihat buat diri kami dan juga buat jamaah sekalian, khususnya calon-calon tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nanti kami akan jelaskan tentang materi spesifik tentang fikih haji. Beberapa nasihat di fullin. Oh iya mas, bantu mas. Beberapa nasihat yang ingin kami sampaikan di awal pertemuan di dalam materi fikih haji. Yang pertama, seperti semalam yang kami sampaikan, bagaimana setiap dari kita untuk memantapkan, meluruskan niat kita ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Sebenarnya ikhlas itu juga termasuk yang mudah diucapkan, ringan dan sering kita dengar, tapi prakteknya berat. Prakteknya berat. Apa yang sebenarnya yang harus kita wujudkan untuk bisa mendekati ikhlas, apalagi kita bisa seutuhnya untuk bisa mendapatkan, yaitu ikhlas. Sebenarnya para ulama banyak memberikan kiat-kiat di dalam mewujudkan ikhlas di dalam setiap ibadah kita, di dalam setiap interaksi kita, dan di setiap tindak tanduk kita, dan seterusnya. Yang pertama, kita harus berbuat. Kita harus berbuat. Gak mungkin ikhlas akan wujud tanpa ada perbuatan. Bisa dipahamin? Harus kita berbuat. Karena ikhlas akan terwujud ketika kita berbuat sesuatu. Yang kedua, kita boleh berharap pahala, tidak salah. Di dalam kiat-kiat ikhlas boleh kita berharap pahala dan tidak salah. Setelah ridho Allah kita juga berharap pahala. Tapi jangan seperti yang mungkin selama ini kita pernah dengar di beberapa masjid mungkin di sekitar kita, tentang bagaimana seseorang ketika dia berdoa berharap dari Allah Ta'ala, yang sebenarnya ini juga bukan doa dan juga bukan dzikir, bukan dari sahabat apalagi dari Nabi, dan ini salah, bertentangan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dan juga penulisnya orang yang dinyatakan sesat akidahnya. Siapa yang tahu kira-kira? Syair apa tersebut? Pernah dengar nggak Pak kira-kira? Apa di masjid sekitar kita? Oh nggak ada. Ada yang tahu kira-kira? Pasti kita sering dengar. Oh bukan. Lastul firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi.
Ya Allah, kami tidak pantas, tidak layak untuk masuk ke dalam syurga-Mu, menjadi penghuni syurga. Tapi kami takut masuk neraka. Mau kemana? Ada tempat ketiga selain syurga dan neraka? Hah? Iya, beliau sebenarnya bukan Syiah, zindiq, Pak. Abu Nawas, penulis syair ini adalah Abu Nawas, zindiq, sesat akidahnya. Selain Syiah, dan dia juga banyak terindikasi beberapa aliran-aliran sesat lainnya. Beliau katakan di dalam syair ini, dan dibaca di selesai sholat Jumat biasanya, atau bahkan menjadi sebuah syair lantunan di beberapa lagu-lagu dibawakan oleh beberapa orang dan seterusnya. Lastul firdausi ahla, ya Allah, aku tidak pantas untuk menjadi penduduk surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi kami nggak mampu, takut untuk masuk neraka. Adakah tempat ketiga selain surga dan neraka? Tidak mungkin. Bagaimana sebenarnya panduan Al-Quran, panduan sunnah, agar setiap dari kita punya obsesi yang tepat dan benar di dalam berharap pahala dan surga dari Allah dan diselamatkan daripada api neraka? Ada yang tahu doanya? Naam? Baik, bagus, belum tepat. Bagus, tepat, tapi belum tepat. Siapa yang tahu? Doanya sangat sederhana sekali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang kita baca doanya. Ini yang harus kita rutinkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau rutin membaca doa ini, sehingga kami ingatkan buat diri kami dan juga buat bapak-bapak ibu sekalian, jangan sampai lupa di setiap doa kita masukkan doa tersebut. Karena dalam doa tersebut mengajarkan, menuntun kita agar mendapatkan kebaikan di dunia. Subhanallah. Apa kebaikan dunia? Hasanah bukan nama orang loh. Kalau di jamaah biasanya dapat hasanah katanya, ha? Hasanah, kebaikan dunia. Kebaikan dunia satu adalah taufik minallah. Taufik minallah. Hasanah fil akhirah adalah syurga Allah. Wa qina adzabannar, dan diselamatkan dari api neraka, diselamatkan daripada api neraka. Ini doa yang komprehensif, yang dinamakan dengan doa sapu jagat. Mengapa mereka tidak berdoa dengan doa yang datang dari Al-Quran? Mengapa mereka menyibukkan lisan mereka, diri mereka dengan syair yang datang dari orang yang sesat, yang harusnya ditinggalkan? Ini pertanyaan besar yang ada di masyarakat sebenarnya, dan ini menjadi bahan renungan. Ini salah satu contoh catatan bahwasanya yang ada di sekitar kita belum sampai ilmu kepada mereka, belum sampai Islam yang murni, belum sampai Islam yang sebenarnya, yang seutuhnya, yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mohon maaf, masih banyak saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, Islamnya sumbernya dari turun temurun. Islamnya dari turun temurun. Atau Islam ngikutin orang banyak. Ini mah udah tahunan, udah dari kakek nenek kita dan seterusnya. Ini dilakukan oleh orang banyak. Subhanallah. Itu bukan sumber, bukan dasar, bukan pegangan kita. Pegangan kita hanya satu, wahyu. Qala Allah, beramal, kemudian kita berharap pahala, ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sebuah kesalahan di dalam ikhlas, karena itu juga termasuk salah satu kiat dari ikhlas. Dan yang ketiga, ketika kita berharap ikhlas di dalam setiap amal kita, ketika kita beramal, pastinya kembalikanlah amal tersebut. Oh enggak juga. Bukan buat emak-emak, insya Allah. Buat kita semua. Karena ini wasiat, nggak ada khusus tadi buat ibu-ibu, nggak ada, nggak boleh dong diskriminasi begitu. Enggak juga. Kami dulu di Pakistan tinggal 5 tahun, di pasar tuh nggak ada ibu-ibu, nggak ada.
Selama kami tinggal di Pakistan, kami yang selalu belanja. Kemana saja kami belanja. Makanya paham bahasa Urdu akhirnya. Sayuran lah, apa aja lah, mau belanja ini semua, subhanallah. Laki, karena di pasar juga semua yang jual laki-laki. Sama di beberapa negara seperti di Timur Tengah, nggak ada ibu-ibu yang belanja. Nah, berarti nggak pas kan, diskriminasi nih. Tapi biasanya jamaah kita Indonesia gitu kan, ibu-ibunya biasanya banyak belanja buat oleh-oleh, jangan salah, buat saudara, buat tetangga, buat yang lainnya dan seterusnya. Kita husnudzon Pak, jangan suudzon gitu kan, kita husnudzon. Mudah-mudahan insya Allah nanti dengan beberapa kondisi atau mungkin bisa memposisikannya dengan tepat, pastinya akan lebih banyak di masjid daripada di Zamzam Tower insya Allah. Taib yang berikutnya, dibantu Mas Rob. Taib yang keenam, apabila kamu mempunyai tanggungan yang berupa hak orang lain dan kewajiban-kewajiban yang harus engkau tunaikan, baik berupa materi maupun materi. Ini salah satu wasiat nanti juga yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau ada titipan, ada amanat yang dititipkan kepada Bapak Ibu sekalian, segeralah kembalikan, segeralah tunaikan amanat tersebut. Amanat tersebut ditunaikan, dikembalikan atau disampaikan. Kemudian tulislah wasiat sebelum keberangkatanmu. Berwasiatlah kepada keluargamu dan ke kerabatmu dengan takwa dan sunnah, serta agar baru menggunakan pakaian ihram. Ini beberapa syarat-syarat yang nanti harus dipersiapkan, dan ini sebelum pelaksanaan ibadah umroh. Sebelum ihram. Ya Allah. Ini dia sebelum ihram. Ada beberapa persyaratan yang harus dipersiapkan. Dari mulai pakaian ihram, kemudian juga nanti baru setelah menggunakan pakaian ada mandi, memakai wewangian, dan ini dipakainya di badan. Wewangian ini boleh buat bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin hanya sekedar untuk yang sifatnya adalah mengantisipasi aroma yang kurang sedap, seperti pakai deodoran, boleh, silahkan, nggak apa-apa ibu-ibu. Bahkan sebagian ada yang memperbolehkan menggunakan minyak wangi yang tidak kuat wanginya buat ibu-ibu, tapi hanya sedikit batasnya. Sebagian ada yang sampai memberikan toleransi, tapi ketika khawatir, tinggalkan, hanya cukup memakai deodoran saja buat ibu-ibu. Buat bapak-bapak, pakai di badan sebanyak mungkin dan hindari dari pakaian ihram. Termasuk juga bapak-bapak, pakaian ihramnya tidak boleh dicuci dengan molto, nggak boleh. Tapi deterjen sekarang 99% ada pewanginya. Kalau seperti itu berarti harus diulang cucinya sampai hilang wanginya. Itu karena kalau dicuci nggak pakai sabun juga kurang puas ibu ya. Diulangi kembali cucinya agar aroma wanginya hilang dari ihram. Gitu, diulangin. Karena nggak mungkin dicuci tanpa sabun bu ya. Atau mungkin mau pakai wing kali bu ya, sabunnya yang lama gitu. Karena mayoritas yang cair semuanya pasti ada campuran parfum di dalamnya. Iya, berarti solusinya tetap kita pakai, tapi diulangi cuciannya sampai benar-benar aromanya tidak ada. Bilasnya. Iya, bilas. Benar. Silahkan. Naam, dengan cara yang mungkin ibu-ibu bisa coba lebih tahu lah teknisnya gitu. Intinya dihilangkan aroma parfum dari ihram yang dicuci dengan sabun tadi, walaupun tidak menggunakan molto. Kemudian setelah poin-poin ini baru nanti menggunakan pakaian ihram. Di mana kita nanti pakai pakaian ihram? Buat bapak-bapak ada dua cara yang kami coba usulkan nanti buat bapak-bapak. Yang pertama, kami biasa lakukan untuk menggunakan ihram itu, kami sudah dari hotel, sudah full semuanya, udah kosongan dari hotel. Kalau kami biasanya sudah kosongan dari hotel, hanya 2 potong, di atas dan di bawah, dan itu selalu kami pakai. Ketika di pesawat kita sudah siap, udah ready. Cara yang kedua,
untuk potongan yang di bawah dipakai dari hotel yang di atas dengan menggunakan seragam. Dan ini mungkin nanti yang akan dianjurkan agar kita biar bisa lebih untuk mudah koordinasinya. Kita pakai seragam di atas, nanti seragamnya akan ditentukan dan akan diinformasikan seragam yang mana yang akan dipakai nanti, khususnya buat bapak-bapak dan juga buat ibu-ibu. Sehingga nanti ketika di pesawat baru nanti kami akan coba kondisikan, persiapkan untuk menggantinya. Walaupun sebenarnya agak sedikit ribet, kadang-kadang terbentur dengan yaitu waktu penyajian makanan, atau mungkin juga kadang-kadang terganggu oleh cuaca, kita nggak bisa keluar dari tempat duduk. Ada beberapa kondisi-kondisi yang kadang-kadang di luar dari prediksi. Sehingga hemat kami biasanya kami sudah siap dari awal, karena kami harus selalu standby, kami harus lihat jamaah, jangan ada yang tidur, harus mereka siap dengan niat, sehingga kami udah standby duluan. Tapi untuk bapak-bapak silahkan kami berikan pilihan, boleh udah siap dari hotel atas bawah, atau yang kedua yaitu dengan bawahnya saja, atasnya dengan menggunakan pakaian seragam. Dengan catatan kami ingatkan khususnya buat bapak-bapak nanti, dan ini juga dilarang oleh majelis ulama dan juga oleh pemerintah kita, dilarang untuk kita itu ganti pakaian ihram di atas pesawat. Dilarang, Pak. Sehingga kita harus hati-hati. Tidak boleh, dilarang keras. Makanya kita nanti harus tepat di dalam mengganti pakaian ihram. Karena yang dibolehkan di dalam pesawat, di atas pesawat tidak boleh, Pak. Kayaknya serius banget ya. Serius banget kan, subhanallah. Fadhal nam. Kalau kita kan berangkat dari Jakarta ke Doha. Ya. Dari Doha kan bisa ganti baju ihram itu. Baik, baik. Naam. Terus baru naik pesawat 2 jam atau 30 menit di atas pesawat sebelumnya. Tapi transit Doha berapa jam? Grup 2 bisa 5 jam. Wis, grup 2. Yang pertama nggak bisa. Satu agak sedikit resiko. Yang 18. 2 jam kurang, 2 jam. Jadi nggak mungkin. 10 menit. Dari Kalau grup 1 baik. Kita penerbangan ada 2 grup. dari Doha. Benar. Kita pakai baju ihram. Di Doha kita pakai baju ihram. Baik, baik. Kita ada 2 grup. Tanggal 18 itu transitnya di Doha cuma 2 jam dan nggak mungkin kita untuk. Hah? 20. Tanggal 20. Oh, yang 2 jam. Iya. Oh, tanggal 20. Yang tanggal 18 Tanggal 21. tadi di grup 18-20 tadi. 20 sama 21 kan? Oke, berarti yang tanggal 20 5 jam. Enggak. Oh, 2 jam. Oke, yang tanggal 20 itu ada 5 jam. Mungkin di sana akan masih cukup waktu kita untuk ganti di Doha. Tapi yang tanggal 21 cuma 2 jam, nggak mungkin. Berarti kita harus pindah pesawat langsung. Nah, nanti siapa yang tanggal 20, siapa 21 mungkin nanti akan diumumkan. Jadi mungkin kondisinya seperti itu mungkin. Kita nanti lihat sikon lah. Nanti kami akan mantapkan kembali ketika di hotel di Jakarta nanti. Bapak-bapak harus ganti dari sini, yang ini boleh nanti ganti di Doha dan seterusnya. Kami akan informasikan kembali nanti. Intinya tadi prosesnya, dan yang paling penting tadi jangan ada yang ganti ihram di atas pesawat. Itu yang paling penting. Baik, kita lanjutkan. Yang lainnya juga yang mengambil langkah sama seperti kami, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima ibadah haji kita semua insya Allah nanti. Wallahu a'lam. Wa iyyakum. Taib, silakan Bapak Ibu sekalian, jangan ada yang nunda-nunda pertanyaan. Fadhal, silakan Ibu. Maaf Ibu, silakan. Ada saat berikram yang beberapa hari kita untuk menggunakan sabun. Itu bagaimana dengan sabun yang ada aromanya? Kemudian juga dengan hand sanitizer yang ada alkoholnya, apakah boleh dipakai saat berikram? Hand sanitizer dengan alkohol. Rata-rata menggunakan alkohol. Baik, baik. Taib. Jazakillah, terima kasih para segenap penanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik dan juga buat kita semua. Wallahu a'lam. Yang pertama, selama kita dalam
posisi berihram, kita harus menghindari parfum, karena itu menjadi salah satu penghalang, bahkan akan sampai mengurangi, mungkin juga akan ada konsekuensinya nanti ketika kita menggunakannya dengan sengaja dan kita tahu kalau yang kita gunakan adalah sesuatu yang bercampur dengan parfum. Sehingga solusinya, setahu kami, banyak beberapa produk-produk sabun yang ada yang memang khusus digunakan untuk jemaah haji dan jemaah umrah yang non parfum. Banyak. Insya Allah Bapak Ibu sekalian bisa nanti didapat, baik mungkin dari media atau mungkin bisa langsung dan seterusnya. Insya Allah itu akan bisa menggantikan deterjen atau sabun yang parfum, yang pakai parfum. Yang kedua, sanitizer juga mungkin mudah-mudahan nanti bisa lebih selektif, karena juga ada yang kadang-kadang pakai parfum juga, ada yang wangi, ini juga harus dihindarin. Untuk alkohol setahu kami tidak menjadi salah satu halangan, tidak menjadi salah satu penghalang atau larangan di dalam pelaksanaan ibadah umrah dan juga ibadah haji. Yang mungkin harus perlu hati-hati, tisu basah. Tisu basah dia mengandung parfum. Tisu basah mengandung parfum, sehingga harus aman. Harus kita hindarin dari penggunaan tisu basah, karena biasanya ibu-ibu ketika kamar mandi atau mungkin di mana dan seterusnya kadang-kadang selalu bawa bekal dengan tisu basah. Ini harus dihindarin. Sehingga tisu basah termasuk yang kami ketahui wallahu a'lam biasanya lebih banyak produknya bercampur dengan parfum. Jadi perlu dihindarin. Itu mungkin yang kami ketahui wallahu a'lam. Di sana Ya, nah. itu untuk kurban ya. Bukan untuk dam namanya, bukan kurban, lain. Untuk dam. Iya, nah. Dam tamattu'. Dam tamattu'. Naam. Itu apa sebesar per orang apa dia per? Iya, nanti akan dibayarkan per orang. Per orang. Akan dibayarkan per orang. Berarti dua, iya. Berdua. Kalau tahun kemarin itu per jamaah sekitar 500 real. Per orang 500 real. Wallahu alam tahun sekarang kita belum dapat infonya tentang bagaimana pembayarannya, kapan dikumpulkannya, tapi yang jelas nanti akan diinformasikan. Gitu karena itu bagian dari rukun haji tadi. Benar, ya termasuk rangkaiannya lah, rangkaian bukan rukun tapi rangkaian yang harus dipenuhi oleh setiap jamaah sebagai tebusan ketika dia selesai umroh, kemudian dia melepaskan pakaiannya dan dia harus menunggu beberapa hari dalam keadaan tidak menggunakan ihram dan dia bebas sampai nanti tanggal 8 dia baru berihram kembali. Waktu penantian tadi itu adalah masa tamattu' namanya. Nah, masa itulah yang dibayar dengan dam. Sementara yang di masing-masing untuk kurban itu lain lagi. Oh beda karena kurban dengan dam beda. Kalau kurban itu adalah amalan sunnah, sedekah. Tapi kalau dam itu seperti sanksi, tebusan yang harus kita bayar karena kita melepaskan pakaian tadi selesai umroh. Gitu. Wa iyyakum. Naam. Baik, fadhal, silakan ada yang lain Bapak Ibu sekalian. Dengan Pak siapa nih biar lebih kenal nih Pak? Hah? Pak Safril. Ya. Alhamdulillah, baik Pak Safril. Baik. Terima kasih sebelumnya pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik dan juga buat kita semua. Yang pertama, Kurban perlu dipahamin, kurban adalah ibadah yang berdiri sendiri, nggak ada kaitannya dengan haji, Pak. Paham? Ibadah yang berdiri sendiri bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja. Tidak ada kaitannya dengan haji. Dan juga tidak ada menjadi sebuah keharusan bagi jemaah haji. Tidak menjadi sebuah keharusan bagi jemaah haji. Yang nggak haji juga ketika dia mampu harus berkorban. Intinya di sana.
Ibadah kurban adalah ibadah yang berdiri sendiri, bisa dilakukan oleh siapa saja ketika dia mampu. Bahkan mampu di sini relatif loh Pak. Kalau dia sehari-hari pegangnya handphonenya iPhone 13 misalnya, apalagi 14, subhanallah, punya motor, jangankan mobil, dan dia kehidupannya cukup, mampu, kemudian dia tidak mempersiapkan untuk berkorban, bisa dipersalahkan. Bisa dipersalahkan sampai dia tidak berkorban, karena kategorinya dia mampu dan standarnya pun sudah di atas, bukan sesuatu yang primer yang dia hanya miliki, bahkan lebih dari sekunder yang dia miliki, sehingga dia harus bisa untuk mempersiapkan untuk berkorban. Yang kedua, nggak ada kaitannya dengan jemaah haji Pak. Nggak hanya bagi jemaah haji saja yang berkorban, dan juga tidak wajib bagi jemaah haji berkorban, tetapi karena mereka adalah orang-orang yang memang termasuk kategori mampu melaksanakan ibadah haji, apa ia akan meninggalkan pahala korban? Yang ketiga, korban itu pelaksanaannya di mana saja. Tidak ada kaitannya dengan yang namanya ketika di Mekah, di Madinah, atau ketika dia dalam proses pelaksanaan ibadah haji, nggak ada kaitannya. Sehingga korban bagi jemaah haji dan juga bukan jemaah haji lebih diprioritaskan untuk di tempat di mana dia tinggal, karena dia akan bisa lebih untuk membagikan kepada orang yang berhak. Karena dalam kurban ada 3 bagian, untuk hadiah, sedekah, dan juga untuk orang yang berkorban. Tapi kalau kita semuanya mau dibagikan sedekah, boleh, tetapi disunnahkan kita untuk ngambil jatah sebagian dari korban tersebut. Itu poin tentang masalah korban, karena hakikat korban di sini adalah bagaimana setiap hamba Allah Ta'ala untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan persembahan ternak yang dia potong, itu dia korban. Yang kedua, kalau dam itu kata lain dari apa? Saya pengen tahu artinya dam. Darah. Artinya dam adalah darah Pak. Sehingga istilah dam itu dibebankan kepada seseorang ketika dia itu jatuh kepada perkara-perkara yang harus kena sanksi, hal-hal yang harus dia tebus karena kesalahan atau karena dia memang mengambil pilihan itu, seperti tamattu. Tamattu yang dia ambil, dia melepaskan baju karena dia siap untuk mengalirkan darah, itu dia dam. Mengalirkan darah tadi itu yaitu dengan diaplikasikannya memotong seekor kambing. Itu dia. Dan ini dibatasin waktu dan tempatnya. Waktunya tidak lebih dari, yaitu ketika dia mulainya dari tanggal 10 dan selanjutnya. Tempatnya tidak bisa di mana-mana kecuali di Mekah. Kalau kurban di mana saja bisa. Ada gambaran sudah Pak ya? Alhamdulillah. Jazakallah khair. Baik. Pak Ustaz, mengenai itu kasus dijadikan sepertujuh sapi itu bagaimana dalilnya? Jadi bentuk-bentuk ternak yang bisa dikorbankan, bisa yang sifatnya seperti kambing, dan itu buat diri sendiri dan juga orang lain. Bahkan satu keluarga pun dengan satu kambing sudah bisa Ibu mewakili. Tapi ketika kita tidak menggunakan kambing dalam berkorban, misalnya sapi itu bisa gotong royong untuk 7 orang. Begitu juga unta. Sehingga misalnya harga sapinya misalnya 21 juta misalnya, berarti dibagi 7 masing-masing bayarnya 3 juta. Dengan nama di dalamnya boleh untuk yang masih hidup dan juga meninggal. Boleh kita niatkan buat diri kita dan juga orang tua kita yang sudah meninggal, tetapi dengan catatan harus digabung dengan orang yang masih hidup. Tidak boleh 7-7-nya orang meninggal, tidak boleh. Itu misalnya buat kita dan suami, yang lainnya 5 buat orang tua kita yang meninggal, boleh. Jadi nggak ada korban itu khusus untuk orang yang meninggal, tidak boleh, tidak dibenarkan. Allahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Monggo Pak, silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Yoga. Iya Pak. Izin bertanya. Monggo. Di masalah tamattu dan dam. Baik Pak. Itu masalah dam tadi, karena kita kategori haji tamattu, Nah, itu kita wajib membayar
dam. Benar. Bagaimana kalau seandainya pada saat dia berihram itu melakukan pelanggaran? Apakah damnya double atau bagaimana? Baik, baik. Yang kedua, mengenai haji tamattu juga, apakah kita sebagai jamaah itu tidak punya pilihan apakah harus tamattu? Apakah tidak bisa langsung melakukan ibadah haji yang dimana kita tidak perlu membayar dam? Baik, baik. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih bagi para penanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik dan juga buat kita semua. Wallahu a'lam. Yang pertama, kalau nanti misalnya Pak Yoga mengambil inisiatif pilihan untuk tetap tidak melepaskan ihram setelah tahallul, dan perlu tahallulnya nanti juga ditunda, gitu kan? Tahallulnya nanti ditunda setelah tanggal 13 atau setelah tanggal 10, monggo silahkan, nggak perlu melepaskan pakaian ihramnya, silahkan, boleh-boleh saja. Berarti nanti hajinya ifrad namanya, Pak. Iya, monggo silahkan. Yang penting nanti siap-siap duduknya berdua aja atau sendirian, Pak. Iya, karena posisinya pastinya akan lebih dari 11 hari Bapak akan pakai ihram. Monggo silahkan, nggak apa-apa. Kami juga senang nanti malah bisa ada pemandangan yang lain gitu Pak daripada monggo boleh silahkan. Berarti nanti Pak Yoga setelah pelaksanaan ibadahnya berarti nanti akan pakai haji ifrad atau akan seperti itu Pak Yoga kira-kira Pak? Saya ikut yang umum ya. Baik, kita ngomong baik, alhamdulillah. Baik, nah. Karena memang ada jamaah kami di tahun kemarin dan sebelumnya beliau menganggap bahwasanya pada dasarnya saya datang untuk haji dan saya harus siap dengan kondisi seperti itu. Ada yang memang seperti itu Pak. Itu jadi beliau siap dengan kondisi seperti itu dan juga bawa ihramnya lebih dari satu. Setiap hari beliau mandi walaupun nggak menggunakan sabun dan tidak melepas pakaian ihramnya kecuali selesai haji. Ada yang seperti itu. Yang kedua, pelanggaran yang memang ada konsekuensi dam itu dilihat pelanggarannya. Tidak setiap pelanggaran itu ada konsekuensi dam atau harus dengan memotong kambing. Ada yang cuma hanya sekedar dengan sedekah. Ada cuma dengan kafaroh, membayar kafarohnya, nanti bisa dengan membeli beras dan dibagikan berasnya untuk orang-orang fakir yang ada di Mekah. Kalau untuk tamattu, karena dia termasuk sifatnya adalah sebagai bentuk tebusan, bukan semata pelanggaran, untuk bisa menjadikan kita lebih tenang, lebih nyaman, lebih bersenang-senang dalam keadaan kita tidak dibatasi oleh pakaian ihram, kita di sana pakai bayar tebusannya adalah kambing yang dipotong. Allahu a'lam.